Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi dalam topik sifat dan karakteristik bahan hasil perikanan. Minggu lalu kita belajar terkait definisi ataupun pengertian sebagai pengantar daripada diversifikasi produk dan pengembangan produk hasil perikanan. Akan tetapi kita harus mengetahui juga sifat dan karakteristik daripada bahan hasil perikanan sebelum nantinya melanjutkan kepada penganekaragaman atau diversifikasi dari produk itu sendiri. Sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui sifat dan karakteristik bahan hasil perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwasanya perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh ataupun sebagian daripada siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Dalam rangka memanfaatkan daripada ikan sebagai bahan baku pengolahan hasil perikanan, perlu dipahami daripada beberapa karakteristik daripada ikan itu sendiri, yaitu meliputi keragaman spesies, pasokan ikan yang tidak konsisten, dan juga daya simpannya yang rendah. Keragaman spesies ini kita ketahui bahwasanya Indonesia disebut sebagai mega biodiversity, sehingga terdapat ratusan hewan perairan yang digunakan sebagai bahan baku pengolahan hasil perikanan. Akan tetapi kita juga melihat bahwasanya pasokan daripada ikan itu terkadang tidak konsisten. Hal ini dipengaruhi atau disebabkan oleh keadaan alam seperti kondisi cuaca dan juga gelombang arus laut. Kemudian karena kita juga mengetahui bahwasanya ikan dan komoditas hasil perikanan ini merupakan bahan yang mudah sekali membusuk atau yang biasa kita sebut sebagai perishable food. Sehingga dari situ daya simpan daripada ikan sangatlah rendah dan diperlukan suatu pengolahan dengan menggunakan sistem rantai dingin yang berkesinambungan mulai dari ikan setelah ditangkap sampai nanti diolah oleh konsumen. Kemudian daripada itu kita juga penting mengetahui daripada struktur tubuh ikan itu sendiri. Secara kenampakan ikan terdiri daripada daging, tulang, kulit, dan juga organ internal. Untuk daging ikan itu sendiri, kita biasa membagi daging ikan menjadi dua golongan, yaitu daging gelap dan juga daging yang berwarna putih. Daging gelap ini sering menimbulkan daripada permasalahan selama pengolahan, dikarenakan mengandung daripada lipid dan kromoprotein seperti mioglobin dan juga hemoglobin yang dapat berperan sebagai prooksidan. Sehingga daging ikan tersebut mudah sekali untuk mengalami proses ketengikan atau rancid. Kemudian tulang ikan itu sendiri termasuk di dalam bagian yang penting untuk pembentukan daripada tubuh ikan itu sendiri. Kulit terbagi menjadi dua bagian, yaitu epidermis dan juga dermis. Sedangkan organ internal di dalamnya ada lambung, dinding usus, kemudian juga sejumlah kelenjar mikroskopis yang dapat mengeluarkan enzim pencernaan. Di hati, gula diubah menjadi glikogen yang disimpan sampai saat yang diperlukan. Sifat fisik daripada tubuh ikan kita bisa melihat daripada bentuk ikan itu sendiri. Ada bentuk seperti torpedo, ada bentuk seperti panah memanjang, ada bentuk seperti pipi, dan juga bentuk seperti ular. Ukuran dan tekstur daripada tubuh ikan itu sendiri juga nantinya berpengaruh terhadap pengolahan
dan juga diversifikasi produk yang dihasilkan. Panjang dan berat dapat dipakai untuk menentukan daripada ukuran dari ikan itu sendiri. Ikan yang lebih tua memiliki ukuran yang lebih panjang jika dibandingkan dengan ikan yang lebih muda. Laju pertumbuhan daripada ikan juga bergantung kepada ketersediaan pakan dan juga spesies lingkungan hidupnya, di mana ini juga berpengaruh dalam artian ketika lingkungan yang berbeda kemudian diberi pakan yang berbeda, walaupun spesiesnya sama, ini akan menghasilkan berat dan panjang yang berbeda. Penggolongan jenis hasil perikanan dapat digolongkan menjadi berbagai golongan. Yang pertama adalah golongan demersal. Ini adalah ikan yang diperoleh dari lautan yang dalam. Kemudian ada ikan pelagik besar. Ini merupakan jenis ikan yang hidupnya di permukaan air laut dan dalam ukuran yang besar. Kemudian juga ada pelagik kecil, sama yaitu dengan kehidupannya di permukaan air laut tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada golongan anadromus. Jadi ikan mula-mula hidupnya di laut kemudian bermigrasi ke air tawar. Sebaliknya ada juga golongan katadromus. Ini adalah jenis ikan yang mula-mula hidup di air tawar kemudian bermigrasi ke air laut. Maupun juga ada hasil perikanan berdaging lunak maupun juga hasil perikanan dengan kulit yang keras atau krustasea. Kemudian ketika kita melakukan pengolahan dengan mengetahui awal atau sifat dasar daripada karakteristik ikan itu sendiri, di mana ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali membusuk, kita dapat melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama karena dari komposisi tubuh ikan itu sendiri. Ikan hampir 60-80% tubuhnya terkandung dari air. Kita ketahui bahwasanya air ini adalah media yang baik untuk pertumbuhan daripada mikroorganisme. Oleh sebab itu, dengan adanya air yang melimpah di kandungan tubuh ikan, ini dapat menjadi media untuk pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan nantinya ikan mudah sekali membusuk. Selain daripada itu, ikan juga mengandung banyak protein. Protein ini ketika nantinya ikan dalam kondisi yang mati, dia akan terhidrolisis secara sendirinya atau yang kita biasa sebut sebagai autolisis dengan adanya peranan enzim di dalamnya. Kemudian karena juga mengandung lemak begitu ya, sehingga ketika ini berinteraksi dengan oksigen, udara bebas, maka akan terjadi proses ketengikan atau rancidity. Sehingga dengan kita mengetahui karakteristik daripada daging ikan seperti itu, maka kita dapat nantinya menentukan olahan teknologi apa yang nanti cocok dihasilkan. Untuk memperpanjang daripada mutu kesegaran hasil perikanan, di sini misalnya adalah objeknya itu ikan, maka kita harus melakukan yang kita sebut sebagai cold chain system tadi ya, rantai dingin. Kapan rantai dingin itu mulai dilakukan? Jadi untuk memperpanjang masa simpannya, kita menggunakan rantai dingin sejak ikan itu ditangkap dan dipindahkan dari laut yang merupakan habitat aslinya, kemudian diangkat ke kapal, itu sudah harus dilakukan proses pendinginan. Kemudian kita matikan ikan sesegera mungkin. Faktor kematian ikan pun ini juga menjadi bagian yang penting. Ketika ikan dibiarkan mati begitu saja dengan ikan yang langsung dimatikan, itu juga akan mempengaruhi daripada mutu ikan itu sendiri. Di mana ikan yang langsung dimatikan dia akan lebih panjang
untuk menuju kemunduran mutunya. Sedangkan ikan yang dibiarkan begitu saja terkelepar-kelepar di gelagak kapal itu akan mempercepat daripada laju kemunduran mutunya. Kemudian kita bisa bersihkan, kita cuci, kita lakukan sortasi, kemudian kita lakukan penyiangan, hingga nantinya kita lakukan penimbangan di TPI, hingga nantinya kita teruskan distribusi ke konsumen. Itu cold chain sistemnya itu harus terjaga dan juga continue dilakukan. Kecepatan penurunan daripada mutu kesegaran ikan ini ada beberapa faktor pastinya yang mempengaruhi. Ada faktor biologis, ada faktor lingkungan, ada faktor penangkapan, dan juga faktor penanganan di darat itu sendiri. Kemudian selain kita membahas tentang ikan, menjadi primadona saat ini juga ada dari segi rumput laut, begitu ya. Di mana rumput laut ini kalau dilihat daripada karakteristiknya, ada seperti daun, ada seperti akar, ada seperti batang, tapi kita tidak bisa menyebutnya itu akar, batang, atau daun. Kita menyebut rumput laut memiliki talus. Jadi yang tadi seperti batang, seperti daun, seperti akar itu hanya menyerupai. Jadi talus ini merupakan bentuk pertumbuhan yang menyerupai percabangan. Rumput laut dikenal sebagai tumbuhan tingkat rendah. Perbedaan antara rumput laut merah, hijau, dan juga coklat itu dikarenakan adanya pigmen yang terkandung di dalamnya. Untuk rumput laut hijau, kita kenal adanya pigmen klorofil yang melimpah. Sedangkan untuk rumput laut coklat, kita kenal adanya pigmen vicocyanid. Sedangkan untuk rumput laut merah, kita kenal dengan pigmen phycoerythrin yang melimpah di dalamnya. Begitu penjelasan dari saya. Yang dapat saya sampaikan di sini adalah di dalam nantinya kita melakukan proses diversifikasi, proses pengolahan, lebih baik kita harus mengenali dulu bahan bakunya. Bagaimana karakteristik dari bahan baku yang akan kita olah? Apakah dia membutuhkan penanganan dengan suhu rendah atau penanganan dengan suhu tinggi? Sehingga dari situ kita bisa mengidentify teknologi apa yang nantinya cocok untuk digunakan, sehingga nantinya menjadi produk akhir yang baik dan berkualitas. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.